Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, kita lanjut ya pada materi berikutnya. Kita akan bahas tentang klasifikasi bermadhab ya. Pada rekaman sebelumnya, kita sudah sedikit singgung pengertian taklid ya. Jadi klasifikasi bermadhab ini ada taklid, nanti ada ittiba, dan juga ada talfik ya. Taklid ini secara bahasa artinya adalah mengikuti, meniru, membuat tiruan, mengikuti, meniru atau membuat tiruan secara bahasa ya. Secara istilah adalah dalam pendapatnya Imam Ghazali bahwa taklid merupakan menerima ucapan tanpa hujjah ya, atau qabulu qaulin bila hujjah. Al-Asnawi dalam kitab Nihayatul Usul mendefinisikan taklid adalah mengambil perkataan orang lain tanpa dalil. Mengambil perkataan orang lain tanpa dalil. Al-akhdhu biqauli ghayra dalilin. Ibnu Subki dalam kitab Jam'ul Jawami' juga berpendapat bahwa taklid adalah mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui dalil. Ukhdhul qawli min ghairi ma'rifati dalil. Ya. Jadi poinnya sini adalah kalau secara istilah dari tiga pendapat ini bahwa taklid adalah mengambil atau mengikuti pendapat atau perkataan orang lain tanpa tahu dalilnya ya. Itu pengertian secara istilah dari taklid ya. Lanjut. Kemudian sekalian, hakikat taklid ya. Taklid beramal dengan mengikuti ucapan atau pendapat orang lain ya. Kemudian yang B adalah pendapat atau ucapan orang lain itu yang diikuti itu tidak bernilai hujjah ya. Kemudian yang ketiga, orang yang mengikuti pendapat orang lain itu tidak mengetahui sebab-sebab atau dalil-dalil dan hujjah dari pendapat yang diikutinya itu. Jadi di sini sama ya pengertiannya ya, bahwa orang yang taklid adalah beramal mengikuti pendapat atau perkataan atau orang lain, tapi nggak tahu dasarnya, nggak tahu dalilnya. Itu adalah namanya taklid ya, taklid. Lanjut. Nah, anak sekalian, kaitan dengan hasil studi ini memang kemudian umat Islam ya kita semua itu terbagi menjadi tiga kelompok ya. Yang pertama adalah mujtahid, yaitu orang-orang yang memang mempunyai kemampuan untuk istihad ya. Kemudian mereka beramal dengan hasil istihad sendiri dan tidak mengikuti istihad orang lain gitu ya. Yang kedua adalah muqallid. Apa muqallid? Itu orang-orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatnya sendiri. Ia mengikuti pendapat orang lain tapi kemudian tanpa mengetahui kekuatan dan dalil dari pendapat yang diikuti itu. Jadi ngikut tanpa tahu dalilnya gitu ya. Itu namanya muqallid ya. Muqallid. Nah, kemudian yang ketiga mutabbi. Apa mutabbi? Mutabbi adalah orang-orang yang mampu menghasilkan pendapat namun dengan cara mengikuti metode dan petunjuk yang telah dirintis oleh ulama sebelumnya. Ya. Jadi di sini termasuk ittiba adalah mujtahid muntasib, kemudian mujtahid madzhab, mujtahid madhab ya, mujtahid murajjih dan mujtahid fatwa ya atau muwazzin yang tadi sudah kita bahas di sebelumnya. Ya termasuk kita semua ketika kita mengikuti pendapat orang lain kemudian kita mengkaji dalil alasannya, kita termasuk orang-orang yang mutabbi, orang-orang yang ngikutin pendapat dengan tahu dasar dan dalilnya. Oke, lanjut. Nah, kemudian sekalian, hukum bertaklid seperti apa gitu ya? Hukum bertaklid ini ada dasar di surah Al-Baqarah ayat 170 ya, surah 2 ayat 170 nih ya. Di sana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alai aba'ana.
awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengerti apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ini dasar taklid ya di surah Al-Baqarah ayat 170. Kemudian juga ada di surah maaf ya. Bentar. Kemudian ada juga di surah 9 ya. Surah At-Taubah ayat 122 ya. Di sana pun juga ada dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang dasar taklid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyundiru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, di sini sekalian ada juga dasar ayat yang kemudian orang disuruh mendalami agama. Ya. Di Al-Baqarah tadi adalah mengikuti, di sini suruh belajar agama ya. Kemudian di surah An-Nahl ya, surah 16 ayat 43 Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna min qabli illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad SAW malaikat laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Oke. Nah, berdasarkan An-Nahl ayat 43 ini, Ahanafi berpendapat ya bahwa orang-orang yang diperbolehkan bertaklid adalah orang-orang yang awam, orang-orang umum, orang biasa yang memang tidak mengerti metode istihad. Ia diperbolehkan mengikuti pendapat orang pandai dan mengamalkannya. Jadi di sini taklid itu dibolehkan ya, dibolehkan bagi orang-orang awam yang memang ilmunya sangat sedikit tentang agama, maka boleh bertaklid. Di sisi lain, bagi orang-orang yang punya kemampuan untuk belajar lebih banyak, maka kemudian juga dianjurkan untuk belajar, kemudian dia mengetahui dalil yang menjadi dasar yang diikutinya menjadi orang yang muttabi, jadi orang-orang yang mengikuti pendapat dan tahu dasar dan alasannya. Oke, lanjut. Nah, ini ada pesan-pesan dari Imam Madhab ya, kaitan dengan masalah taklid ini ya. Imam Hanafi pernah mengatakan, jika perkataanku menyalahi kitab Allah dan hadis Rasulullah, maka tinggalkanlah perkataanku ini. Ya, ini menunjukkan sikap tawadhu ya. Seorang imam madhab yang besar, yang masyhur, tapi kemudian tetap dia tawadhu, rendah hati ya, tidak menyombongkan diri. Kemudian dia mengatakan gitu ya, kalau memang ada perkataan yang salah dari kitab Allah dan Rasulnya, maka ditinggalkan. Kemudian Imam Malik ya juga pernah berkata, setiap kita semuanya tertolak kecuali penghuni kubur ini. Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Malik belum tentu benar mutlak ya. Gitu. Jadi yang pasti benar itu hanya penghuni kubur ini, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Pendapat Imam Malik ini pasti ada yang mungkin ada yang salah, ada yang kurang pas gitu ya. Meskipun kita mengakui bahwa Imam Malik merupakan imam besar yang kemudian banyak diikuti oleh para umat Islam ya. Oke.
Imam Syafi'i juga pernah berkata, perumpamaan orang yang mencari ilmu tanpa hujjah atau alasan, seperti orang yang mencari kayu di waktu malam hari. Ia membawa kayu-kayu, sedang di dalamnya ada seekor ular yang mengantuk, dan ia tidak tahu. Nah, di sini Imam Syafi'i jelas menggambarkan kalau kita mengikuti pendapat orang lain, harus tahu dasarnya, tahu dalilnya, tahu alasannya, gitu ya. Di sini Imam Syafi'i mendorong untuk orang untuk belajar dengan serius dan sungguh-sungguh dalam belajar agama. Kemudian Imam Imam Hambali pernah berkata juga ya, jangan mengikuti taklid kepadaku atau Malik atau Sauri atau Auza'i, tetapi ambillah dari mana kami mengambilnya. Nah, di sini juga sama dengan Imam Syafi'i ya, bahwa kita disuruh boleh ngikutin pendapat-pendapat mereka, tapi harus tahu dalilnya dari mana dasar itu diambil ya. Jadi kita harus harus ittiba. Artinya ngikutin pendapat mereka tapi kemudian juga harus tahu dalil dan alasannya atau argumentasinya. Oke, lanjut. Nah, dari pesan-pesan Imam Wahab tadi jelas ya bahwa poinnya apa? Bahwa kita semua oleh mereka itu dianjurkan untuk berittiba, bukan bertaklid ya. Taklid bagi orang-orang yang memang sangat terbatas kemampuannya. Tapi kalau yang punya kemampuan untuk belajar, maka harus ittiba, yaitu mengikuti pendapat-pendapat para imam, tapi juga kemudian harus tahu dalil dan alasannya. Itu namanya adalah ittiba, ya bukan taklid. Kalau taklid berarti nggak tahu dasarnya, nggak tahu alasannya. Kalau tiba tahu dasar dan alasannya. Itu bedanya taklid dengan ittiba. Nah, kemudian sekalian, ittiba, apa ittiba? Ittiba secara bahasa adalah mengikuti, secara istilah adalah menerima, mengikuti perkataan orang yang mengatakan dan mengetahui atas dasar apa dia berpendapat demikian. Di sini artinya apa ya? Poinnya ya. Jadi ittiba itu adalah mengikuti perkataan atau pendapat orang lain dan tahu dasar dan alasannya gitu, gampangnya gitu ya. Nah, hukum ittiba ini adalah hukumnya adalah wajib ya. Kita wajib ittiba kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi ittiba kepada Rasul hukumnya adalah wajib ya. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31 dan juga surah An-Nahl ya ayat 43 ayat 44. Oke. Lanjut. Nah, ini di surah Ali Imran ayat 31 ya, surah 3 ayat 31. Di sana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Ya, katakanlah Nabi Muhammad SAW, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Maka Allah Maha lagi Maha Penyayang. Ini dasarnya ya, bahwa dasarnya kita wajib ittiba kepada segala contoh, perilaku, perbuatan, akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Juga di surah ini, di surah An-Nahl ayat 434 jelas di sini ya. Ketika kita memang ada masalah-masalah yang kita tidak tahu, kemudian kita disuruh bertanya kepada orang yang tahu ya. Sini ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini poinnya ya. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir, kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Oke. Ya, lanjut. Nah, untuk tujuan ittiba dan seterusnya sampai talfik nanti kita akan lanjutkan pada rekaman berikutnya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.